sabar ketika harus menjalankan ibadah taat kepada Allah. Enaknya mah pagi-pagi ini mah nonton TV ngopi, betul? Tapi subhanallah, tapi jamaah sabar ketika harus melakukan taat ibadah taat kepada Allah. Pagi hari ini sholat subuh jamaah, ini bentuk kesabaran dalam taat kepada Allah. Wasabrun 'alal musibah. Yang kedua adalah sabar ketika diberi musibah, ketika diuji dengan berbagai kejadian bencana dan lain sebagainya. Wasabrun 'alal maksiyah. Yang kedua sabar atas musibah, dan yang ketiga sabrun 'alal maksiyah, sabar ketika harus meninggalkan dosa. Sabar harus berusaha. Subhanallah. Nah, faman sabara 'alal musibah kata Allah lahu mi'ati darajati. Barang siapa mau sabar ketika diuji dengan ujian tidak harus bencana. Ya, kadang kita diuji dengan istri kita, kadang kita diuji dengan anak-anak kita, kadang kita diuji dengan ekonomi kita. Halo, subhanallah. Karena pada hidup ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Kok mau sabar, tawakal ketika menghadapi ujian, terima sabar, Allah catat, Allah angkat derajatnya 300 derajat nanti di surga. Wa man sabara 'ala ta'at, dan barang siapa sabar ketika harus taat ibadah kepada Allah, kata Allah situ mi'ati darajati, Allah akan angkat derajatnya 600 derajat di surga. Bayangkan satu derajat ke derajat yang lain, satu pangkat ke pangkat yang lain menuju jarak 500 tahun. Lah ini 600 derajat pangkat bagi orang yang sabar ketika dalam melakukan taat ibadah kepada wa man sabara 'anil maksiyah, dan barang siapa sabar ketika harus meninggalkan maksiat, kata Allah tismi'ati darajati, Allah akan angkat derajatnya di surganya 900 derajat. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi pada hakikatnya ya, hubungan musibah dengan irodah kudrah Allah, ternyata musibah itu adalah hasil manifestasi dari sifat irodah Allah untuk menguji hambanya supaya naik derajatnya. Halo, pertanyaannya, lalu bagaimana meminimalisir musibah? Kalau bisa mah jangan kena, betul? Halo, subhanallah. Allah ngasih resep yang sangat jitu dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah, seandainya penduduk desa, penduduk daerah, tepatnya Pondok Petir, seandainya penduduk Pondok Petir ini aman wa taqau, mereka pada beriman, setelah beriman wa taqau pada bertakwa, takut
wal ard, nyekti akan aku turunkan, akan aku buka terhadap mereka barokah keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi resepnya beriman, berusaha takwa, insya Allah akan jauh dari musibah. Bahkan Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mereka mendustakan, mereka berbohong, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa seenaknya sendiri, fa'akhadnahum, maka aku tatra, aku siksa, aku turunkan bencana terhadap mereka dengan sebab mereka telah melakukan dosa-dosa itu. Subhanallah. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, berfirman Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, teramat dahsyatnya ini isinya. Hadis qudsi Allah, firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innani la'ahabbu bi'adil adaban fa'idha nadartu ila umari buyuti wal mutahaddina fiyya wal mustaghfirina bil ashab saraftu anhu. Merinding. Innani kata Allah, sungguh aku la'ahabbu, sungguh aku sudah mau menurunkan bi'adil adil untuk penduduk bumi. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka, lalai-lalai mereka. Sungguh aku sudah mau menurunkan azab dan siksa, bencana, musibah terhadap penduduk bumi itu disebabkan karena dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka. Subhanallah, udah mau buruk saja kita. Tapi faidah nadartu ila umari buyuti, tapi ketika aku melihat orang-orang yang mau masih meramaikan buyuti, subhanallah, aku masih melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, masjid-masjidku, musola-musolaku, tempat-tempat zikirku, tempat-tempat taklimku, wal mutahabbina, dan aku masih melihat orang-orang yang bertemu karena aku, berasih-asihan karena aku, mereka zikir bareng karena aku, mereka ngaji bareng karena aku masih melihat itu. Wal mustaghfirina, dan aku masih melihat orang-orang yang mau istighfar, minta ampunan terhadapku bil ashar, di tengah malam, sorot doa. Dengan sebab itu aku batalkan, aku hilangkan, aku enggak jadi menurunkan musibah, bencana dan murkaku terhadap penduduk desa itu, gara-gara masih ada yang mau memakruhkan masjidnya, tempat-tempat taklimnya. Luar biasa dahsyatnya. Allah saja respect sama orang-orang yang mau memakruhkan masjid. Innama yaqulu masajid Allah. 7 golongan, satu di antaranya yang mendapatkan perlindungan dari Allah, man qalbuhu yata'allaqu bil masjid, orang yang hatinya selalu tergantung, terpaut dengan masjid. Bayangkan, jadi kita terima kasih itu kepada mereka, orang-orang yang mau membangunkan masjidnya setiap subuh pagi, taklimnya, zikirnya, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mereka zikir istighfar. Mereka itulah hakikatnya pahlawan-pahlawan kita. Dengan sebab mereka, subhanallah, murka siksa azab Allah gak jadi diturunkan
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, man hasana yawmal qiyamah man yumkinu talabul ilmi wa lam yadlul. Wa qala aidan julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min 'ibadati alfi sanatin al-hadith. Hadratul kurama wal fudala, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, guru kita bersama yang kita hormati Ustaz Wahdi SPT, yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Bapak Robi Satibi SPT, Al-Ustaz Hajiz, Bapak RW, Bapak RT, Bapak RT sama tadi ya, Bapak Haji Sugandi SH, Bapak Haji Rajab, Bapak Aryani, insyaallah semuanya calon-calon haji, segenap jamaah Bapak Ibu, khususnya jamaah Majlis Taklim Baitur Rahman ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat tadi, cinta dan kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan
Tentunya yang pertama bagi tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata hati kita, kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Karena yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, pagi hari ini Allah hadirkan kita, Allah kumpulkan kita dalam rangka satu kewajiban melaksanakan sholat subahi berjamaah. Disusul kita berusaha istiqomah, konsisten, kontinu. Setiap minggu pagi musyawarah taklim bersama yang insyaallah kumpulnya hari ini insyaallah mudah-mudahan akan jadi satu sebab abadi. Nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa dilimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, membawa risalah, pemimpin para nabi, para rasul, pemimpin umat manusia yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga kita punya khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman ini insyaallah tetap yakin, optimis, mudah-mudahan suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti impian, harapan, doa kita dengan rahmat ridhonya Allah tidak berjumpa di dunia ini. Mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa lagi, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan akan satu atap, satu lantai bersama beliau di surganya Allah. Di kaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Roman-romannya khusus amat ini. Roman-romannya kayak berkurang jamaahnya. Oh, libur kan? Kapan santri pada mana? Tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak jauh. Hari ini, pagi hari ini kita musyawarah bersama, dan sebelumnya dengan Fatihah ini mudah-mudahan semua ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Saudara-saudara kita khususnya Indonesia, negeri dan Sumatera dan lain sebagainya, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan, kesabaran dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah, bahagia, suatu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman, Islam, mendapatkan ampunan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli yadin haqq wa tinna syadida Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada bahagia yang pertama khosidan liqadari hawaijana min hawaij dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين. Insyaallah yang hadir ini sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan kata Nabi qabla ayyahtua, sebelum melangkahkan kakinya, bahkan hatta kita fil bahri yastaghfiruna lahu, sampai ikan di lautan pun memintakan ampunan rahmat pada orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Bahkan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudah, Allah akan gampangkan orang-orang yang istiqamah memperjuangkan agama Allah, hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Allah akan gampangkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Gak usah pakai lama, gak usah pakai macet-macetan lewat jalan tol, leder tiba-tiba di pintu surganya. Amin ya Rabbal. Bahkan inilah hakikatnya yang hadir pada pagi hari ini, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mayuridillahu ayyahdiya yashrah sadrahu bil Islam. Ketika Allah menghendaki untuk mendapatkan petunjuk atas hambanya, maka Allah lapangkan dalam hatinya untuk mempelajari Islam, untuk mempelajari ilmu Islam. Gak semua orang mendapatkan seperti ini, ya, habis sholat subuh duduk, subhanallah. Bahkan ini lebih baik dari dunia seisinya. Pas sesuai dengan sabda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihu fid-din." Ketika Allah menghendaki hambanya jadi hamba yang baik, maka Allah akan fahamkan hamba itu tentang ilmu agama. Subhanallah. Ya. Karena semua tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Orang sholat kagak tenang itu taat kemana baik. Dia sholatnya batal 3 kali gerakan berturut-turut tanpa jeda, membatalkan sholat. Lupa membatalkan sholat. Maka harus dijaga. Yuk, hari ini kita share bersama, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menghafalkan, ketika kita mengkaji dan mengaji sifat-sifat wajib bagi Allah, ya. Bil wajib billahi istinasi sifat yang kurang lebihnya sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui bagi seorang mukmin. Sifat wajibnya adalah 20. Sebenarnya sifat-sifat Allah ini tidak ada batasannya, teramat banyaknya, karena semua terjadi atas nama Allah. Cuma akal pikiran, keterbatasan manusia mampunya cukuplah 20 sifat yang harus dipelajari. Wujud kita mukhalafatu lil hawadith
nomor 8, Allah mempunyai sifat qudrah dan iradah. Termasuk sifat qudrah dan iradah ini termasuk kategori bangsa sifat ma'ani atau hakiki. Sifat qudrah sifatun hakikiyun wajibun ala dzatillah. Allah qudratun. Sifat wajib qudrah ini adalah sifat yang urutan nomor 7. Sifat yang bangsa ma'ani atau bangsa hakiki, yakin, nyata, wajib bagi Allah bersifat qudrah di dalam zatnya. Artinya Allah Maha Kuasa. Sifat iradatun sifatun haqiqiyyun wajibun ala dzatillah. Allah iradat. Yang kedelapan adalah sifat iradah. Sifat yang wajib melekat pada zat Allah. Allahu iradatun. Allah adalah yang maha berkehendak. Mana dalilnya bahwa Allah itu mempunyai sifat qudrah? Allah Maha Kuasa. Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah sa'atna Gusti Allah ala kulli syai'in. Ingat sesabut-sabut suci iku qadir dan kang kuasa. Allah sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Apapun itu bentuknya, hasilnya, pada hakikatnya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil sifat iradah dalam surat Yasin ayat 82 yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah sesungguhnya perkaranya Allah ketika menghendaki sesuatu cukup Allah katakan idza arada iradah yaqula lahu, cukup Allah katakan kun fayakun, jadilah, maka jadi sifat qudrah dan iradah ini merupakan sifat wajib bagi Allah yang tidak ada urutannya yang mendahului satu sama lain secara hakikat, namun memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, di mana sifat iradah ini menentukan dan kudrat adalah mewujudkan. Tentunya kita bertanya, kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi pada saat-saat ini. Mungkin pertanyaannya begini: apa hubungannya antara sifat qudrah dan iradah Allah dengan musibah yang terjadi di dunia ini, atau bahkan musibah yang terjadi baru-baru ini? Apa hubungannya sifat qudrah dan iradahnya Allah
dengan musibah tersebut? Halo, ini menjadi fondasi keimanan kita. Halo, apa hubungannya? Ternyata musibah yang terjadi pada saat ini berhubungan dengan sifat kudrah dan irodatnya Allah itu sangat erat. Tadi irodah artinya akan berfungsi sebagai kehendak atau penentu bahwa suatu musibah akan terjadi. Sedangkan kudrah berfungsi sebagai kekuatan atau kuasa yang merealisasikan, yang mengadakan kehendak tersebut. Jadi intinya hubungannya sangat dekat dan sangat erat sekali. Intinya musibah yang terjadi apapun itu bentuknya di dunia ini, termasuk musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita jauh di Sumatera sana, walaupun adalah campur ya akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebagian telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena atas ulah manusia itu sendiri. Tapi pada hakikatnya musibah yang terjadi di dunia ini dimanapun berada tidak lain dan tidak bukan sebagai hasil, sebagai manifestasi dari sifat kudrah dan irodahnya Allah yang merupakan bagian dari takdir Allah yang mutlak, yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Halo. Kenapa? Subhanallah. Bahkan kita wajib irodah kudrah ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa Allah wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah, tidak ada satu bencana musibah fil ardi di dunia ini walau fi anfusikum, dan tidak ada satu bencana yang terjadi dalam dirimu, kata Allah, illa fi kitab, kecuali telah tertulis dalam lauhil mahfuz. Subhanallah. Bahkan hadirnya kita sebelumnya sudah ada tulisannya. Kalau pagi Minggu tanggal berapa ini? 14 Desember, sebelum perwujudan dari kejadian itu ya. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, bahkan sampai daun itu jatuh, sudah ditulis dalam lauhil mahfuz min qabli an nabraha, sebelum perwujudan kejadian ini, sebelum perwujudan musibah itu, sudah ditulis dalam lauhil. Dan mudah-mudahan dengan sebab makanya tadi, dengan sebab kumpulnya hari ini, mudah-mudahan ada catatan abadinya
demikian Allah akan kumpulkan kita bersama lagi di surganya. Amin. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah. Tadinya sehat, mudah sekali bagi Allah untuk bikin sakit. Makanya kita pun tak boleh merasa aman, damai, tetap waspada, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alfa sa'atin, rawahu Muslim. Kata Allah maqadir al-khalaiq, Allah telah memastikan segala kejadian yang berhubungan dengan makhluknya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat segala kejadian makhluknya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis dalam Lauhil Mahfuz tentang segala kejadian di muka bumi ini, termasuk musibah yang terjadi pada fenomena sekarang ini. Pada hakikatnya musibah yang terjadi adalah manifestasi dari iroda dan kudrohnya Allah Subhanahu. Apa tujuannya? Untuk menguji hambanya. Kenapa? Agar hamba itu bisa kuat imannya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mubashir, ya, sehingga lalu bagaimana solusinya menghadapi musibah itu? Ya, kita bersabar. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah wabashiris sabirin, berilah kabar gembira alladzina, kepada orang-orang idza asabatuhum, ketika mereka diuji, ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Apa di dunia ini yang tidak akan kembali? Semua akan kembali kepada, bahkan seorang hamba tidak akan bisa menggeserkan telapak kakinya nanti, kecuali akan ditanya dari sehatnya, umurnya, ilmunya, hartanya. Semua akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kok mau bersabar? Subhanallah. Dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 10 berbunyi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan kepada orang-orang yang sabar ketika mereka menghadapi ujian, cobaan, bencana, mereka kok sabar, diberikan ajrahum bighairi hisab, pahala yang tanpa hitungan, pahala yang tanpa
Sehingga Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabr salatatu. Sabar itu ada 3. Yang pertama sabrun ala ta'ah. Sabar ketika harus menjalankan ibadah taat kepada Allah. Enaknya Pak pagi-pagi ini nonton TV ngopi, betul? Tapi subhanallah, tapi jamaah sabar ketika harus melakukan taat ibadah taat kepada Allah. Pagi hari ini sholat subuh jamaah taklim, ini bentuk kesabaran dalam taat kepada Allah. Wasabrun ala musibah. Yang kedua adalah sabar ketika diberi musibah, ketika diuji dengan berbagai kejadian bencana dan lain sebagainya. Wasabrun 'anil maksiyah. Yang kedua sabar atas musibah, dan yang ketiga sabrun 'anil maksiyah. Sabar ketika harus meninggalkan dosa. Sabar harus berusaha. Subhanallah. Nah, faman sabara 'alal musibah kata Allah lahu mi'ati darajati. Barang siapa kok mau sabar ketika diuji dengan ujian tidak harus bencana. Ya, kadang kita diuji dengan istri kita, kadang kita diuji dengan anak-anak kita, kadang kita diuji dengan ekonomi kita. Halo, subhanallah. Karena pada saat hidup ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Kok mau sabar, tawakal ketika menghadapi ujian, terima sabar, Allah catat, Allah angkat derajatnya 300 derajat nanti di surga. Wa man sabara 'ala ta'ah, dan barang siapa sabar ketika harus taat ibadah kepada Allah, kata Allah situ mi'ati darajati. Allah akan angkat derajatnya 600 derajat di surga. Bayangkan satu derajat ke derajat yang lain, satu pangkat ke pangkat yang lain menuju jarak 500 tahun. Lah ini 600 derajat pangkat bagi orang yang sabar ketika dalam melakukan taat ibadah kepada wa man sabara 'anil maksiyah, dan barang siapa sabar ketika harus meninggalkan maksiat, kata Allah tismi'ati darajati. Allah akan angkat derajatnya di surganya 900 derajat. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi pada hakikatnya, ya, hubungan musibah dengan irodah putra Allah, ternyata musibah itu adalah hasil manifestasi dari sifat irodah Allah untuk menguji hambanya supaya naik derajatnya. Halo, pertanyaannya, lalu bagaimana meminimalisir musibah? Kalau bisa mah jangan kena, betul? Halo, subhanallah. Allah kasih resep yang sangat jitu dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa law anna al-qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah, seandainya penduduk desa, penduduk daerah
tepatnya Pondok Petir. Seandainya penduduk Pondok Petir ini amanu wattaqau, mereka pada beriman, setelah beriman wattaqau, pada bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, nyekti akan aku turunkan, akan aku buka terhadap mereka barokah, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi resepnya beriman, berusaha takwa, insya Allah akan jauh dari musibah. Bahkan Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mereka mendustakan, mereka berbohong, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa seenaknya sendiri, fa akhadnahum, maka aku tatrak, aku siksa, aku turunkan bencana terhadap mereka dengan sebab mereka telah melakukan dosa-dosa itu. Subhanallah. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, berfirman Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, teramat dahsyatnya ini isinya. Hadis qudsi Allah, firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innani la ahabbu bi hadil adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashab saraftu anhu. Merinding. Innani kata Allah, sungguh aku la ahabbu, sungguh aku sudah mau menurunkan bi'ahdil ardi, untuk penduduk bumi. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka, lalai-lalai mereka. Sungguh aku sudah mau menurunkan adaban, siksa, bencana, musibah terhadap penduduk bumi itu disebabkan karena dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka. Subhanallah, udah mau buruk saja kita. Tapi faidah nadartu ila umari buyuti, tapi ketika aku melihat orang-orang yang mau masih meramaikan buyuti, subhanallah, aku masih melihat orang-orang yang mau meramaikan rumah-rumahku, masjid-masjidku, musola-musolaku, tempat-tempat zikirku, tempat-tempat taklimku, wal mutahabbina, dan aku masih melihat orang-orang yang bertemu karena aku, berasih-asihan karena aku, mereka zikir bareng karena aku, mereka ngaji bareng karena aku masih melihat itu. Wal mustaghfirina, dan aku masih lihat orang-orang yang mau istighfar, minta ampunan terhadapku bil ashar, di tengah malam, sorot doa. Dengan sebab itu aku batalkan, aku hilangkan, aku enggak jadi menurunkan musibah, bencana dan murkaku terhadap penduduk desa itu, gara-gara masih ada yang mau memakmurkan masjidnya, tempat-tempat taklimnya. Luar biasa dahsyatnya. Allah saja respect sama orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah. 7 golongan, satu di antaranya yang mendapatkan perlindungan dari Allah, man qalbuhu yata'allaqu bil masjid, orang yang hatinya selalu tergantung, terpaut dengan masjid. Bayangkan, jadi kita terima kasih itu kepada mereka, orang-orang yang mau membangunkan masjidnya setiap subuh pagi, taklimnya, zikirnya, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mereka zikir istighfar, mereka
Allah, murka siksa adab Allah gak jadi diturunkan, meredam murka siksa Allah. Karena masih ada orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya. Allahu Akbar. Ini rahasianya. Maka jangan pernah tinggalkan masjidnya, majelis taklimnya, majelis zikirnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Teramat dahsyatnya hadis qudsi ini. Sampai-sampai Allah gak jadi menurunkan, tapi ketika ini ditinggalkan, na'udzubillah. Allahu, bahkan masjid-masjid, tempat taklim, tempat zikir yang ada di dunia ini nanti di hari kiamat akan menjelma jadi satu kendaraan terindah. Siapa yang bisa menaikinya? Mereka yang bertiga di dunia mampu memakmurkannya. Insya Allah jamaah Masjid Baitur Rahman. Jadi musibah adalah manifestasi dari sifat irodah dan urodahnya Allah untuk menguji hambanya, sabar atau tidak. Ketika sabar, maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sama ketika anak SD mau lulus, tentunya harus tes, tentunya harus diuji sejauh mana kemampuannya. Insya Allah semuanya tetap sehat, panjang umur, hidup dalam taat, istiqomah, bahagia. Apapun hidup ini, apapun cobaan ini, biarpun itu cobaan ya kesusahan atau cobaan kesenangan, tetap selalu ingat, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, silakan.